teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi dengan Dapur Blasteran dan saya Dewi di sini. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat satu resep kue tradisional. Kalau di kampungnya mama saya itu namanya ketan srikaya ya. Tapi ternyata kue ini juga amat sangat populer di Malaysia dengan nama kue seri muke. Ini tergantung di daerahnya di mana gitu ya. Jadi namanya itu bermacam-macam. Kalau di Malaysia namanya kue seri muke, atau mungkin di bagian lain dari Malaysia namanya pulut kaya. Sementara kalau di Indonesia namanya adalah kue ketan srikaya. Ada beberapa versi, kadang ada yang ditambahi dengan nangka atau durian. Tapi kali ini saya akan mencoba yang originalnya. Artinya saya akan membuat dengan pandan. Oke, kalau gitu teman-teman sekarang mari kita mulai. Yang pertama-tama, saya di sini sudah merendam 200 gram beras ketan yang sudah saya cuci, lalu kemudian saya rendam. Ini sudah saya rendam 1 malam. Kalau misalnya teman-teman nggak punya waktu 1 malaman, kita rendam selama kurang lebih 2 sampai 3 jam ya. Itu minimum ya. Kemudian saya di sini memakai 200 ml santan ya. Lalu di sini ada 1 lembar daun pandan yang sudah saya simpul seperti ini. Lalu 1 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Ini untuk lapisan ketannya ya. Lalu untuk lapisan pandannya, di sini saya sudah membuat jus pandan. Ya, jus pandan. Lalu di sini saya memakai 100 gram gula pasir, 30 gram tepung terigu, 1 sendok makan tepung maizena, 4 butir telur, 200 ml santan cair kotak seperti ini. Teman-teman boleh pakai santan yang fresh ya. Lalu kemudian setengah sendok teh garam. Oke, nah untuk membuat jus pandannya, di sini saya memakai sekitar 5 lembar pandan yang segar, yang besar-besar ya. Kita potong-potong dengan ditambahkan sekitar 100 ml air dan kita blender. Kemudian kita peras. Yang hasilnya seperti ini nanti. Ini bisa diendapkan ya. Bersamaan dengan kita merendam beras ketan, kita endapkan si jus pandannya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Ini hasil air endapannya. Oke, kalau gitu teman-teman sekarang mari kita mulai. Oke teman-teman, yang pertama-tama kita tiriskan dulu air dari beras ketannya tadi ya, yang kita rendam. Oke, ini dipastikan supaya benar-benar tiris, benar-benar airnya semua turun ya. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam satu wadah seperti ini untuk kita aduk dengan bahan yang lainnya. Oke, setelah seperti ini ya teman-teman, kelihatan ya ini ya. Nah, ini kita masukkan garam, lalu kemudian gula, kita aduk rata ya. Setelah itu kita masukkan santannya, kita aduk kembali.
Jangan lupa dimasukkan daun pandan. Oke. Nah, setelah seperti ini kita kukus ya, teman-teman ya. Kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Oke, teman-teman, ini dandang sudah panas ya. Kita masukkan ketan yang tadi, lalu kita kukus. Jangan lupa tutup dandangnya itu kita bungkus dengan kain lap ya atau serbet ya, teman-teman ya. Fungsinya supaya air tidak menetes ke dalam beras ketannya itu. Oke, sekarang kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Oke, sekarang sambil menunggu ketannya itu kita kukus, kita buat lapisan hijaunya ya, lapisan pandannya. Oke, teman-teman. Tapi sebelumnya, di sini saya mau kasih lihat sama teman-teman bahwa saya sudah menyiapkan loyang dengan ukuran 18 kali 18 yang sudah saya olesi dengan minyak. Lalu bawahnya saya berikan kertas roti seperti ini. Fungsinya supaya nanti kalau kuenya udah jadi nggak terlalu nempel gitu ya. Jadi kita nggak susah ngeluarinnya. Makanya saya kasih kertas roti yang sudah saya olesi dengan minyak juga. Oke, ini loyangnya ukuran 18 kali 18. Oke, kalau gitu sekarang kita buat lapisan hijaunya. Kita aduk dulu dengan menggunakan whisk aja telur dan gula. Telur, gula, dan kita masukkan garamnya ya teman-teman ya. Kita aduk, kita kocok dengan menggunakan whisk seperti ini aja. Oke, setelah seperti ini, setelah rata seperti ini, kita masukkan santan. Aduk kembali. Oke, teman-teman. Lalu kemudian yang terakhir kita masukkan jus pandannya. Ini kalau misalnya teman-teman males ya bikin jus pandan ya, bisa teman-teman gunakan pasta pandan sekitar 1 sendok makan yang teman-teman boleh aduk dengan sedikit air. Tapi karena saya ingin mendapatkan rasa pandan yang benar-benar dari daunnya, makanya saya buat jus pandan tadi ya. Seperti ini. Hingga rata. Oke teman-teman, setelah seperti ini saya saring sehingga nanti hasilnya tuh benar-benar lembut ya, nggak ada gumpalan-gumpalan terigu atau gumpalan-gumpalan telur ya. Ini kita saring. Oke, seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, oke teman-teman, sebelum saya lupa, untuk pemakaian gula di sini kan saya memakai 100 gram, antara 100 gram 120 gram.
Tapi jika menurut teman-teman kurang manis bisa ditambahkan ya, maksimum sampai 200 gram gula pasirnya. Karena saya mengurangi gula, jadi di sini saya hanya memakai 100 hingga 120 gram gula pasir. Oke, ini sudah matang ya, sudah saya kukus selama kurang lebih 20 menit. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam loyang ini. Kita bisa buang daun pandannya ya. Daun pandannya bisa disisihkan ya, teman-teman ya. Sekarang kita masukkan ke dalam loyang yang ini sambil ditekan-tekan ya, teman-teman. Oke, setelah padat dan rata seperti ini, ya bisa dilihat ya, rata ya. Lalu dengan menggunakan garpu kita beri garis-garis seperti ini ya, kita cakar-cakar ya. Kalau bahasa Malaysianya, nah seperti ini ya. Ini tujuannya supaya lapisan hijaunya nanti masuk ya ke dalam ininya, ke dalam apa namanya, ke dalam ketannya ini, ke dalam pulutnya ini ya. Oke, setelah seperti ini kita masukkan adonan hijaunya. Nah, ini kita masukkan dengan perlahan-lahan ya, teman-teman ya. Untuk adonan serikaya ini, kalau misalnya teman-teman mau bikin yang dari gula merah juga bisa ya. Jadi si jus pandannya tadi diganti dengan campuran gula merah dan air yang dicairkan ya, dididihkan. Oke, sekarang kita mulai masukkan perlahan-lahan. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Seandainya ada gelembung-gelembung udara seperti ini, kita hilangkan ya gelembungnya dengan menggunakan ujung sendok aja seperti ini. Oke, lalu kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 40 hingga 45 menit ya, teman-teman ya. Oke, kita kukus. Nah, oke ya, teman-teman, ini kita kukus selama 40 hingga 45 menit. Oke, teman-teman, ini sudah 45 menit saya kukus. Kita lihat dulu ya gimana hasilnya. Nah, hasilnya seperti itu, teman-teman. Kita keluarkan dulu ya dari kukusannya. Nah, ini sudah saya keluarkan dari kukusan ya, teman-teman ya. Lihat ini karena ada tetesan air ya, padahal udah saya bungkus ya tutupnya itu dengan kain serbet yang bersih. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang kita diamkan dulu sebelum kita keluarkan dari loyang sampai benar-benar dingin. Karena kalau masih begini belum bisa kita keluarkan dari loyang, nanti hancur. Jadi kita diamkan dulu sekitar kurang lebih 2-3 jam. Nah, ini sudah saya keluarkan dari loyangnya ya, teman-teman. Lihat ini. Karena tadi bawahnya saya kasih kertas roti, jadi dia nggak nempel dan hasilnya bagus. Sekarang kita mulai untuk memotong ya, teman-teman ya. Kita potong gunakan pisau yang plastik kalau bisa dan diolesi dengan minyak supaya nggak nempel ya. Nah, ini ya, lihat. Ini kan udah saya olesi minyak. Jadi dia nggak nempel sama sekali. Ini tinggal kita potong aja.
Nah, teman-teman, ini hasilnya ya. Bisa dilihat setelah dipotong. Lihat. Nah, ini hasilnya ya, teman-teman ya. Bisa dilihat ya. Ketannya dan serikayanya. Ya, jadi tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis. Begitu juga dengan serikayanya. Nah, oke ya teman-teman ya. Ini sudah jadi dan sudah saya potong-potong, tinggal disantap. Oke, jangan lupa untuk membantu saya like, comment, share, dan subscribe video saya jika kalian suka. Terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Salam sehat. Sampai kita berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.